SMA Mertua Menantu Aku Aku dong. dong. Kita datang dengan sepasang suami istri. Mereka ini menikah masih muda ya umurnya ya, dan masih sangat muda. Tetapi mereka berdua ini orang-orang yang sangat berkarya dalam Dan bidangnya punya masing-masing. ide yang aneh-aneh. Benar. Inilah mereka sang peternak lobster. Wah, dan yang satu ini perangkai buke. Ya, segala macam buke loh, sampai duit. Nah, sekarang buke suka banyak itu terbuat dari duit ya. Dan ternyata itu lebih banyak pesanannya ya. Kreatif sekali. Oke, bisa memperkenalkan diri, nama, dan kemudian Bidang pengalaman, pekerjaan, dan sebagainya. Oke baik, saya Adriel Bu, suaminya Putri. Iya. Supaya jangan diambil yang lain, Jangan ya. karena cantik. Sudah suami istri ya. Iya. Nah, saya sehari-hari bekerja di bagian sipil dan arsitek. Tapi ada sambilan juga, yaitu di ternak lobster gitu. Karena waktu itu pernah beberapa tahun yang lalu saya sempat minta masukan Bu, pas lagi dulu tuh, Bu, saya baiknya tuh kerja atau usaha ya. Dan waktu itu ada dapat saran, ibu bilang kerja dan usaha. Oke, jadi saya berpikir keras gimana caranya dua-duanya bisa jalan. Gitu. Dan sekarang semua berjalan dengan baik. Jalan dengan baik. Wow. Ya, seringkali dalam hidup ini kita berpikir A atau B. Padahal Tuhan seringkali percayakan kita A dan B. Iya. Bahkan C, D, E, F. Wah, ya. ada C, D, E, F Jadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah cukup. Karena masih terlalu banyak yang namanya talenta, kemampuan, kekuatan, kesempatan yang sebenarnya Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan saya melihat kalian adalah dua pribadi yang mungkin punya segudang karunia yang belum kelihatan nih. Ya. Sekarang kita mau gali tentang ternak lobster dulu, tapi saya percaya di depan kalian akan ditambah-tambahkan ya. Nah, sekarang buat istri yang cantik. Perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Iya dong. Kesana nih ya lihatnya ya. Perkenalkan, nama saya Putri Kendaliman Landari. Saya dipercayakan untuk membuka usaha sendiri buket bunga. Awalnya saya itu kerja kantoran, tapi karena kena pandemi, karena saya kerja di tour and travel. Jadi pastinya awal perusahaan yang paling kena dampak adalah travel agent. Nah, lalu semua karyawan hampir 80% di-cut, termasuk saya, seperti itu. Tapi saya percaya itu jalan Tuhan untuk membuka saya pekerjaan lebih besar, bahkan bisa mempekerjakan orang lain. Wow. Sekarang gimana nih jalannya dengan buke ini ya? Apa sudah bisa mempekerjakan orang lain dan penghasilannya sudah melebihi gaji tour and travel? Betul, Bu. Oh sudah. Iya, sudah, puji Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Apa aja nih pengalaman ya yang paling apa ya berkesan ya pada waktu membuat buke? Yang paling berkesan adalah ketika dalam satu hari saya bisa dapat 10 orderan dan itu saya sendiri yang harus handle. Dan itu customer unik gitu ya, banyak yang minta segera. Oh. Jadi itu pun saya belajar lewat YouTube. Saya ngerangkai kan ekspektasi customer nggak mungkin jelek, apalagi itu kan untuk momen khusus ya Bu. Iya, betul, gitu betul. kan. Jadi saya harus sembari saya lihat YouTube, sembari saya langsung ngerangkai, dan itu bereretan 10 orderan segera. itu waktu pas awal-awal saya buka gitu ya Bu ya. Satu sisi saya sembari ngerjain, sembari deg-degan gitu ya. Tapi yang menjadi kepuasan saya adalah ketika barang sudah sampai dan customer bilang barangnya bagus, seakan-akan seperti memang sudah lama buat tempat itu. Gitu, Bu. Luar biasa ya. Ternyata YouTube dengan tekad ya menghasilkan sesuatu yang ajaib. Awalnya kayak ada beberapa bentuk yang nggak ngerti gitu ya. Jadi baru belajar hari itu juga langsung dijual. Tekad dan keberanian ya. Nah sekarang bagaimana dengan pengalaman lobster? Kalau arsiteknya pasti banyak yang mungkin sudah tahu ya. Tapi kalau lobster ini kan sesuatu yang baru. Ceritanya bagaimana sih mulai dengan lobster? Oke, jadi waktu dulu mulai dari 2010 Bu, zaman SMA. Jadi saya memang suka jualan dari kelas 2 SD sebenarnya. Karena ya orang tua kan ekonomi juga nggak gitu oke lah gitu. Jadi banyak pengen jajan tapi nggak mau minta orang tua gitu. Dan itu terbiasa sampai Sekarang gitu. Gak boleh minta istri ya, yang pasti ya. Ya pasti itu. Terus kemudian 2010 saya coba untuk ternak 3 hal. Ada ikan, ada lobster, sama ada hamster. Nah, yang hamster ini saya tinggalin karena cukup sulit ya. Gitu. Oh hamster justru sulit. Karena bau itu Bu dia.
dan harus tiap 3 hari sekali diganti kan. Setahu kita kan dulu ya orang-orang pada ternak hamster ya dan kelihatannya Iya. gampang ya. Mudah tapi perawatannya sulit. Terus Terus kemudian saya mainnya 2 itu di lobster, Ikan? lobster sama ikan Ikan cupang, apa? Ikan cupang hias. sampai sekarang. Sampai kalau sekarang udah enggak Bu, gitu. Karena apa nih? Kenapa milih lobster bukan milih cupang? Oke, jadi dulu yang utama tuh yang cupang. Karena saya juga ekspor ke beberapa negara juga di sana. Wow. Nah, terus kemudian di 2018 ada satu hal yang sulit Bu dalam hal pengiriman ikan gitu. Memang kadang-kadang kita nggak boleh idealis sih dalam segala sesuatu gitu ya. Jadi waktu itu kalau mau ngirim ikan kemana gitu, itu harus ada bayarnya lebih Mahal. dan belum tentu nyampe gitu. Wah, Iya, kalau ikan-ikan yang murah kan mungkin kita bisa itu ya. Gampang ya. Gantinya gitu. Kalau ikan kontes, ikan langka kita nggak bisa ganti kayak gitu. Dan akhirnya itu aduh ini kayak agak susah nih. Udah akhirnya saya mulai tinggalkan di situ. Dan sekarang ya udah akhirnya fokus di lobster. seberapa jauh nih tantangan ya? Kalau bisa nanti mulai dari awal ya. Tolong diterangkan bagaimana kok sih bisa kalau ikan? bikin lobster ya? Oke. Mulai persiapannya sampai akhir, terus untungnya kira-kira berapa bulan sekali dan sebagainya. Ya, jadi untuk lobster itu kita bisa mulai dari indukan gitu ya. Dari indukan dan dari tempat sih dia apa aja sih Bu sebenarnya. Dia bisa pakai terpal, bisa pakai kolam kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada orang nih, pemirsa dari MMA misalkan, aku juga ingin coba ternak lobster, itu mereka butuh space berapa besar? Oke, sebenarnya di 2x1 udah cukup sih Bu buat awal gitu. Memang saya lihat kebetulan banyak orang tuh pengen belajar ternak, tapi dia nggak punya pengalaman gitu kan. Betul, Maka dari saya- nol nih ya. Jadi karena Dari itu nol, dari nol. buat semua ya yang mau punya penghasilan tambahan ya. Tapi buat supaya mereka ngiler dulu nih ya, ngiler dulu ya. Iya. Biar tertarik nanti Iya. mendengarkan. Kira-kira sebulan kalau sudah jalan dapat penghasilan berapa nih? Oke, saya pernah waktu itu sempat di angka 20 gitu, Sebulan. sebulan waktu. Wow, Itu, waktu- buat ngiler kan pasti. Kalau sebulan 20 juta. Dimulai dengan 2x1. 2x1 dan lagi ini pekerjaan sambilan. Masih tetap bisa kerja, masih tetap bisa ngantor, masih tetap bisa shopping juga. Jalan-jalan, ngurus anak dan dapat tambahan sebulan 20. Saya berharap semua yang mendengar ya tidak ada yang nganggur karena setiap kita kerja karena Tuhan ingin memberkati kita dan membuat kita semakin kaya. Tapi tidak ada no males-males ya. Banyak orang pengen duitnya, tapi malesnya jalan terus. Nah, karena itu tolong dari mulai ya. Pelan-pelan ya, sabar ya. Supaya setiap yang dengerin langsung pelan-pelan. bisa belajar. Siapa tahu langsung mau, langsung order ya, nanti nomornya bisa ditaruh di bawah. Iya. Jadi sih waktu dulu memang saya ini Bu ada yang mau belajar saya ajarin kayak gitu kan. Nah, cuman memang ada beberapa hal dan akhirnya mereka pada jalan sendiri seperti itu. Dan ketika saya lihat di pasar kok banyak orang yang mau mulai agak susah gitu kan dan takut untuk memulai. Maka waktu itu saya punya ide untuk bikin yang namanya konsep kemitraan waktu itu. Jadi mereka dapat kolam, dapat sekian, nah, dapat semuanya lah gitu. Jadi saya tinggal kasih makan doang. Wow, sampai sekarang masih Sampai jalan. sekarang masih. Nah, sekali lagi, tambah lagi. Ada konsep kemitraan. Semua orang bisa tinggal, sudah dapat kolamnya, sudah dapat semuanya, tinggal kasih makan. Nah, ini kalau yang kemitraan nih ya, mereka bisa sebulan dapat berapa? Kalau kemitraan tuh biasanya tuh di 3 bulan pertama dia baru mulai karena dia Iya. ternak Bu ya. Terus? Cuma saya selalu nge-push mereka jangan tunggu 3 bulan habis ada bibit baru jual ke saya gitu. Tapi dari bulan pertama mereka udah mulai bisa jadi penjual seperti itu. Jadi dapat harga khusus dari saya lah gitu. Wow. Oke, nah sekarang mulai dari awal nih, kalau ternak gimana nih? Oke, jadi kalau ternak itu nanti orang tuh kan dapat indukan gitu ya. Sebetulnya satu jantan tuh bisa ngebuahin 10 betina sebenarnya. Tapi untuk idealnya 3 jantan, 5 betina atau pakai itulah perbandingannya gitu. Nah, nanti mereka sekitar 2 minggu sampai sebulan mulai bertelur. Nah, habis itu akan mulai masa pengeraman. Pengeraman tuh 40 hari dan besar sampai 2 inci itu sekitar 3 bulan gitu. Nah, yang menarik ini lobster ini segmennya banyak gitu. Karena kan kalau bisnis kan kita harus pinter untuk beradaptasi Bu ya. Si lobster ini bisa jual bibit, bisa jual indukan, bisa jual konsumsi. Kalau ada mati kita bisa masukin freezer, kita bisa jual frozen. Kalau juga masak Frozen kita bisa, buat dimakan? Iya, buat dimakan. Oh, bisa juga ini? Iya, betul. Ini kan konsumsi ini kan. Loh, ini lobsternya sampai segede-gede apa sih kalau dibiarin gitu? Saya sih ada foto sampai ada segede-gede kaki gitu, ada segede-gede. Tapi lobster air tawar Bu. Terus kalau yang udah segede-gede gitu dijual satu berapa itu? Kalau Jadi buat biasanya dimakan? Buat makan sih per kilo Bu dia.
Per kilo berapa sekarang harganya? Per kilo sih range di harga sekitar 200-an lah gitu. 200.000. Ya, per kilo. Oh, nah kalau yang sudah segede gitu satu itu berapa kilo? Itu sekilo bisa isi 10 sampai 12 yang segede-gede gitu. Dan menariknya sih karena dia lobster air tawar jadi kolesterolnya lebih rendah dibanding lobster air laut gitu. Seperti itu. Rasa lebih enak. Rasanya sih ya kurang lebih sama aja sih. Oh. Iya. Ini berarti Anda sering makan lobster dong ya pasti ya? Iya, teman sering sih. Ada yang mati terus ada Indomie kita rebus gitu. Indomie, tapi toppingnya lobster. Wah, gaya banget ya. Indomie loh topping lobster. Nasi kuning. Nasi kuning aja lobster coba ya. Bukan udang yang Iya kecil-kecil bukan. itu ya. Padahal kalau di restoran begitu pesan ada lobsternya, harganya udah mahal Naik, banget. Iya. Kayak bakso lobster kan juga gitu, Bu. Hah, ada bakso lobster? Yang waktu itu sempat viral kan. Wah, sorry nih nggak ngikutin nih. Jadi nggak tahu yang disebut bakso lobster itu apa itu? Jadi mereka tuh cuman lobster dibalut sama daging bakso gitu. Dan tuh harganya kan per porsi bisa 50.000 kan mereka jual tuh. Padahal kalau kita hitung ya udah ketahuan lah harga berapa gitu kan gitu. Padahal lobsternya kan juga nggak segitu gedenya ya, yang di dalam baksonya itu Betul. kan. Wow. Yang cuma karena embel-embel lobster jadi harganya wah Selalu naik ya semuanya ya. Iya. Mantap. Ya, dan pada waktu setelah itu pengembangan nih ya, susah nggak sih mesti ganti air, mesti segala macam atau enggak? Memang kalau untuk kita sambil kerja pasti nggak akan kepegang kayak gitu. Iya. Maka saya bertahap Bu, bikin kemitraan seperti itu. Jadi saya sekarang tuh kerjanya tuh gini, kalau lagi agak free di kantor nih saya kontrol ke mitra-mitra. Gitu. Jadi ya mereka yang nguras, mereka yang segala macam di rumah masing-masing, nanti tinggal saya beli hasil panen aja gitu. Terus jual lagi, parsing Betul. lagi gitu ya. Jadi lewat-lewat gitu aja. Karena kalau kita full ngerawat sekarang pasti udah nggak bisa kayak gitu kan. Oh jadi di rumah sekarang udah nggak ada? Di rumah ada. Oh di rumah ada. Iya, cuman kalau full yang gede banget, yang kita ngerawat sendiri pasti akan butuh waktu dan effort yang banyak seperti itu. Kalau di rumah sendiri berapa nih gedenya, terus kemudian Kalau di rumah tuh ada 4 kolam tingkat ya, ada 1, 2, 3, 4 sama 1 kolam untuk nampung lah kayak gitu. 4 kolam tingkat tuh, jadi kolamnya bertingkat gitu Bertingkat ke ya, atas. jadi 2-2 gitu. Itu memang cuma buat stok aja sih kayak gitu. Karena kan orang-orang sering butuh dadakan nih. Karena kalau saya kerja yang mesen dapat istri kan, ini tolong bungkusin dong sekian. Jadi sangat membantu gitu. wah luar biasa. Kalau yang beli buat konsumsi banyak juga. Konsumsi cukup banyak juga. Jadi buat dimakan sendiri gitu ya. Dimakan. Kalau konsumsi gitu kamu jualnya seberapa tuh harganya? Per kilo Ibu ya. Ah, Saya ngomongnya harga umum aja Bu ya, Iya, karena iya. takutnya kalau harga kerendahan kan mengganggu. iya mengganggu pasar betul. Iya. Umumnya tuh di Jabodetabek tuh orang paling murah jual 130 gitu. 130 per kilo, dapat 10 ya kurang lebih ya. Kalau itu Sekali panen gitu dapat berapa? Oke, kalau sekali panen tuh sebenarnya kalau sekarang udah enak sih Bu, saya tinggal calling aja gitu. Ke mitra. Ini saya ada kebutuhan 20 kilo sehari nih, tinggal calling gitu. Jadi kamu bisa sampai 20 kilo sehari. Bisa pernah juga waktu itu ya kita mau di 30 juga bisa, 50 juga bisa gitu. Kita udah ada stok Oh seperti itu. karena gandeng banyak orang Sistem nih. mitra itu, itu Tinggal sangat membantu diambil di sih. sini sekilo gitu ya. Iya, yang paling penting sih mitra itu juga di ini Bu, kita rangkul juga gitu. Jangan sampai mereka punya barang banyak, mereka nggak bisa jual. Kasihan kan iya nanti justru mati dan sebagainya ya. Satu orang nih selama ini yang paling bagus nih ya dari mitra, mereka sehari bisa jual berapa kilo? Mitra itu apa ya? Kan ada mitra pembibitan, ada mitra pembesaran. Nah, yang pembesaran. Yang pembesaran itu waktu lagi rame-rame pandemi tuh Bu ya. Itu bisa 1 minggu tuh saya pernah ngambil tuh sampai hampir 100 kilo tuh 1 minggu. Satu orang. 1 minggu iya, dari 1 orang ini untuk yang pembesaran tuh. Keren ya. Gitu. Segitu banyak. Sekarang orangnya tetap masih ini ya, Iya. masih ya. Nah, itu- Bukannya terus pindah usaha gitu ya. Iya, kemarin saya sempat minta orangnya untuk datang ke sini, tapi nggak pede di kamera Bu, jujur aja. Karena biasa kan gitu ya. Padahal pengen banget nih denger apalagi nanti kalau bisa tolong disertakan foto-fotonya ya. Oh, iya. Iya, video buat lobsternya. Betul betul. Sebuah bisnis yang menggiurkan sebenarnya, walaupun mungkin dan pasti dibutuhkan tekad, dibutuhkan ketelitian, dibutuhkan ya kebersihan dan sebagainya. Tetapi ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa dalam hidup ini banyak sekali bisnis-bisnis baru yang bisa digeluti dan banyak sekali celah-celah bisa makan enak dengan harga murah. Caranya bagaimana? Mari beternak lobster, saudara bisa makan lobsternya ya dengan harga yang luar biasa murahnya. Nah, kita nanya lebih lagi nih ya. Pada waktu kalian usaha
sampai akhirnya seperti sekarang. Kira-kira berapa tahun nih? Kalau untuk usaha sih Bu ya, kan karena mulai dari 2010 itu ya, walaupun memang nggak full ya, sempat ada kuliah juga seperti itu. Tapi kurang lebih sih 10 tahun mah ada gitu, untuk di usaha itu. Gitu. Tapi kan maksudnya yang waktu jadi dul gitu ya, jadi lumayan besar gitu ya, Oh, itu iya. butuh berapa tahun itu? Itu jujurnya semenjak married sih Bu, semenjak menikah. Wah, jadi bawa hoki nih ya. Kalau kata orang Cina nih, bawa hoki nih ya. Betul. Aduh, luar biasa, luar biasa. Nah, sekarang dari pihak istri nih, pihak istri. Gimana nih pada waktu jualan apa ini buke ya, yang supaya orang tahu produkmu caranya gimana waktu itu? Saat itu saya seperti dapat ilham gitu ya Bu ya, mengiklankan di satu e-commerce. Fokus ke satu e-commerce itu. Terus saya iklankan, saat itu kan harus ngeluarin berapa modal lah untuk iklan. Dan iklan itu 24 jam gitu ya Bu. Cuman saya nggak mau keluar terlalu banyak, jadi saya kasih patokan sehari sekian untuk iklan. Dan awalnya itu memang harga harus lebih murah dibanding yang lain. Oke. Dan saya tahu diri karena kan masih baru. Iya. Jadi waktu itu di harga kalau orang lain biasa berapa, kamu berapa gimana? Coba Awal supaya startnya ya. belajar ini ya Iya, buat iya, semua iya. orang ya. Karena semua orang pengen belajar bisnis, tapi banyak kali nggak punya apa ya seni-seninya seperti kalian gitu. Untuk awal-awal itu saya kan research dulu berapa orang punya harga, anggaplah sekitar 200.000 gitu ya. Saya ambil harga setengahnya. Wah, kayak sampai berani setengahnya. Iya, tapi memang kan kalau buket itu sebenarnya lebih ke arah jasa ya Bu ya. Untuk barang-barangnya nggak terlalu mahal sebenarnya. Tergantung kalau misalnya bunga yang dari luar negeri baru mahal. Cuman untuk awal-awal memang banyak lebih ke arah uang, yang buket uang gitu. Terus saya lihat masih Karena kalau uang kan itu juga ya nggak layu dan iya, sebagainya betul, ya. Masuknya ke segmen untuk wisuda seperti itu kan. Lalu karena sudah banyak yang beli, ulasan semakin naik. Nah dari situ baru saya naikin harga kayak gitu. Luar biasa nih. Naik. Tahapan dari yang promo-promo itu sampai kira-kira ulasan naik itu kira-kira berapa lama? Nggak lama sih Kak, itu 2 sampai 3 bulan lah, 2 bulan lah. Oh, cepet. Cepat sekali ya. Cepat sekali. Kalau sekarang tuh sehari berapa pesanan kira-kira? Sehari rata-rata 20 lah untuk satu orang sendiri ya Bu saya Bu ya. Iya. 10 sampai 20. Luar biasa sekali ya. Kalau sekarang banyaknya apa? Tetap uang atau bunga hidup atau bunga mati atau apa? Kalau karena sekarang momennya mau lebaran. Lebaran. Parcel lebaran Bu. Seperti itu. Pakai bunga juga. Ada yang bunga, ada yang snack, ada yang hanya kue seperti itu. Berarti sebenarnya juga setiap momennya tuh ganti terus ya. Betul, nanti betul. Valentine apa, Iya, nanti mendekati wisudaan jadinya wisuda. Iya, betul. Mau lebaran jadinya lebaran nih Christmas, parcelnya Natal gitu. Ada kiat khusus gak ide misalnya nih ya, sekarang nih lagi trennya kayak begini gitu ya, misalnya bunga dicampur apa gitu ya, bisa cerita nggak supaya ini ide nih ya, pumpung mau lebaran nih. Akan nolong banyak orang ini. Saya sih pertama suka ini ya, lihat-lihat dari Instagram orang mungkin di luar negeri juga bagaimana dia punya ide baru gitu ya. Nah saya tinggal ikutin atau disebut ATM ya. Iya betul. Amati tiru gitu kan, modifikasi. Lalu saya lihat mana yang cocok untuk pasar Indonesia. ya Indonesia, apalagi kalau lebaran tuh kalau harganya nggak terlalu mahal itu banyak diminati gitu ya. Jadi saya melihat oh ini bisa masuk harga murah tapi orang melihat ini cocok gitu, bisa masuk ke kalangan orang-orang yang suka seni, maksudnya hampersnya nggak yang biasa seperti itu. Kalau sekarang nih apa nih? Yang lebaran kali ini yang jual apa tren apa nih? Yang lagi ngetren, saya baru buat amplop lebaran kan itu biasanya cuman yang lurus doang gitu ya, Iya. ada dicetak pakai cetakan gitu kan. Kalau sekarang amplopnya dari buket kecil, jadi segede tangan aja kayak gitu. Nah itu bisa disebut untuk amplop, jadi amplop kayak gitu. Atau mungkin mau ngasih THR ke karyawan pakai buket. Oh. Ya seperti itu Bu. Terus atau mungkin amplopnya itu di dalamnya udah diisi snack kayak gitu. Amplop tapi? Iya. Jadi amplopnya itu terbuat kayak semacam
mungkin dari karton tapi di printing tulisan ucapan lebaran. Terus di situ udah bisa dimasukin uang, selipan uang, tapi udah ada snack-snack anak-anak. Nah, biasanya kalau itu kan memang untuk anak-anak gitu ya. Iya, Jadi iya. mereka belinya dalam jumlah banyak seperti itu. Wow, lucu sekali ya. Amplop loh, tapi bisa macam-macam, lucu Juga sekali. sekarang yang modelnya waktu yang zaman Sinja kemarin itu kan gitu ya. Amplop kan biasanya kita kotak panjang. Iya, kan. iya, Terus iya. dia kayak sumpit. Iya, Jadi kita gini, ambil sendiri. Iya, ambil sendiri. Gitu. Oh, saya juga belum lihat itu. Iya, Wah. bentuknya kayak sumpit gitu panjang, jadi tinggal kita dikocok. Ya kamu untung-untungan dapatnya berapa gitu. Wah, wah, Kalau wah, wah, kalau wah, wah. kalau hoki ya dapatnya besar, kalau kurang ya dapatnya kecil. Eh, Bisa juga tuh buat lebaran kan bisa orang ngasih ya. Iya. orang idenya tuh sekarang luar biasa sekali ya. Sekali lagi kalau misalnya kita terus mencari ide dan terus mencoba mengikuti apa yang ada, selalu akan muncul hal-hal yang baru. Selain itu kita juga harus bisa untuk inovasi, ya, inovasi dan inovatif, ya. Karena hidup ini akan selalu bertumbuh. Tapi seberapa besar kita ini mau mengikuti juga pertumbuhan, seberapa besar kita juga mau tetap belajar. Jangan menyerah dan jangan biasa-biasa, tetapi yang baru dan yang lebih luar biasa. Kita akan teruskan lagi pada dua kreatif kita. Nah ya, sumber yang luar biasa untuk menghadapi hidup ini. Tapi sebelum itu tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu. Aku dong. If someday your feet can touch the ground, if someday your arms can feel my touch, if someday your eyes can see my face, I'll carry you, be there for you any time of days. Forever is a long time, but I keep my words that I say to you. Together we can go far as long as I'm with you. 'Cause I will fall for you no matter what they say. I still love you, I still love you. You'll never be alone. You look me in the eyes. I still love you, I still love you till forever. Oh, till forever. Cause I will fall for you no matter what they say. I still love you, I still love you. You'll never be alone. You look me in the eyes. I still love you, I still love you till forever. Oh, till forever. I still love you. Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Aku dong. Kita masih dengan satu pasang sapasutri yang sangat luar biasa. Mereka masih muda, mereka sudah berkeluarga, Berpenghasilan sangat diberkati. Jadi entrepreneur yang menurut aku luar biasa, nggak hanya Yes. entrepreneur, mereka juga kerja kantor, Iya. mereka juga kerja
di luar, mereka juga jadi entrepreneur, istrinya pun tidak mau kalah. Yes. Bukan hanya jadi ibu rumah tangga biasa, mereka adalah orang-orang yang menurut saya adalah ingin memaksimalkan semua yang mereka miliki dalam kehidupan Juga mereka. melayani loh. Betul. Mereka ini sangat rajin melayani, menolong-nolong orang yang di bawah. Ya, wah, itu keren banget. Bahkan beberapa ada anak-anak saya itu yang ikut bantu kerja lobster. Wow, luar biasa Dan sekali. dengar-dengar katanya waktu kemarin ada perjalanan, anak ini bantu bayarin anak-anak yang lain. Wow. Keren banget. Ajaib Keren sekali. banget. Nah, sekarang saya mau apa sih pengalaman buruk ya, kegagalan dari banyak pemanen atau apa itu yang pelihara lobster, peternak lobster. Demikian juga saya mau nanya nanti, apa sih kegagalan dari banyak membuat buke? Kan banyak banget yang mencoba membuat bunga atau apa itu peternak lobster, tapi mereka tidak pernah berhasil seperti kalian. Nah, jadi apa nih yang menyebabkan gagal banyak orang? Oke, baik. Jadi kebanyakan orang tuh ketika memulai dan mereka start dan mereka dapat masalah, kebanyakan tuh berhenti gitu, Bu. Padahal Menyerah ya? Menyerah. Masalahnya gitu. biasanya apa? Apa aja tuh? Misalnya kayak awal-awal gagal adaptasi ada mati gitu. Oh. Terus mungkin kok belum bertelur gitu ya, seperti itu. Padahal menurut saya sih gagal itu adalah sebuah job desk buat kita gitu. Karena kan orang habis gagal akan belajar gitu. Iya. Gagal adalah job desk. Job desk adalah kesempatan untuk belajar. Nah, teruskan. Betul, iya. Pernah saya waktu itu lagi pulang kerja. Dan memang saya biasa pulang kerja itu agak malam gitu kan. Dan ngecek ke kandang lobster gitu. Dan ketika udah capek-capek terus ngecek kan, lo kok banyak yang mati gitu kan. Wow. Iya. Jadi pernah nggak banyak mati itu berapa tuh mati waktu itu? Waktu itu banyak, Bu. Ada belasan kilo lah gitu. Tapi Bulu belasan kilo loh. Aduh. iya, mungkin di hati tuh sempat kayak, aduh udah pulang kerja capek, udah malam, harus nyolokin malam-malam kan dingin ya gitu, jam 10 ke atas gitu kan. Tapi ya itu harus kita lakukan gitu. Kalau nunggu besok akan lebih banyak yang mati gitu. Wow. Ya. Nah, itu alasannya apa itu kalau tiba-tiba banyak yang mati gitu? Oke, waktu itu ada cuaca yang cukup panas, Bu. Dan itu panasnya panas ekstrim gitu. Itu di luar kendali gitu. Dan itu membuat lobster itu mati. Gagal adaptasi lah kalau gitu. Dan matinya cukup banyak gitu kan. 18-an kilo, coba bayangin. Nah, setelah itu apa yang harus yang kamu buat ya hari itu ya? Ya, waktu hari itu saya punya dua keputusan sebenarnya. Satu marah dan ya marah-marah mungkin ke karyawan atau ke siapa. Iya. Oh ini gimana sih gitu kan. Tapi yang kedua saya coba lihat Tuhan ini mau buat apa ya gitu. Dan akhirnya tiba-tiba muncul ide gitu. Memang kan Tuhan tuh suka ngomong dari ide, dari apapun Betul. Tiba-tiba keinget apa gitu. Nah, waktu itu gimana munculnya apa tuh? Nah waktu itu ini mau dibuat masakan juga masih kecil-kecil gitu kan ya. Jadi nggak bisa dibuat masak gitu. Iya. Akhirnya saya tercetus ide untuk belajar buat lobster crispy. Jadi yang bisa dimakan secangkang-cangkangnya gitu. Oh iya. Iya. Dan berhasil. Dan waktu itu laku cukup banyak gitu. Berhasil Dan beneran. semuanya habis gitu. Akhirnya yang mati banyak itu meskipun masih fresh, Bu ya gitu. Maksudnya belum jadi bangke gitu, masih fresh gitu. Dan tuh akhirnya semua habis malah kurang gitu. Wow. Saking peminatnya banyak. Sebesar apa itu yang Ukuran sekitar 3 inci lah. 3 inci 4 inci segini kurang lebih. Dan beneran enak itu, beneran berhasil tuh Banyak crispy. yang suka Saya sih. juga lagi ngetren ya udang digoreng garing banget gitu ya. Udang apa sih yang kecil-kecil banget itu. Yang bisa di pantai banyak kan yang jalan-jalan. Jadi nggak rugi ya, Jadi tetap nggak rugi, untung tetap ya. untung. Wah, setiap kali ada masalah bukan berarti Tuhan ingin memberikan kita sebuah pencobaan. Tapi Tuhan memberikan kita sebuah kesempatan untuk mendapat lompatan iman, lompatan keuntungan, dan lompatan ide baru ya. Ini adalah sebuah tekad yang luar biasa. Oh ya, sebelumnya ayo diminum dan dimakan ya. Minum, boleh dimakan. Tapi itu benar-benar ya. Pokoknya kalau ada masalah berarti ada job desk ya. Betul, itu karena kan semakin orang salah, makin dia belajar ya. Dan harusnya sih nggak akan ngulangin hal yang sama lagi kayak gitu. Dan jangan marah-marah, tetapi kita akan dapat ide kalau kita tenang dan berdoa. Walaupun sebenarnya udah capek pulang kerja, Iya. lihat Jam kondisi 10. begitu. Kayak gimana waktu itu, kayak aduh gimana gitu. Nah, terus setelah itu apalagi nih pengalaman lagi yang pernah negatif? Ada lagi nggak? Waktu itu pernah penjualan lagi kurang itu bagus gitu, lagi sepi lah gitu. Nah, Terus waktu itu saya ikut ada pelatihan kepemimpinan waktu itu, terus disuruh dapat challenge lah. Gimana menghasilkan sekian lah dalam waktu 1 minggu tanpa modal, tanpa usaha yang udah pernah kita iniin sebelumnya gitu.
kalau jualan kan mungkin gampang ya dapat angka segitu ya gitu. Tapi pas itu saya coba, oh ya ini kan lagi pandemi nih gitu. Saya mau buat pelatihan lobster gitu via Zoom. Dan berbayar murah banget waktu itu Bu, Iya. gitu. Berbayar waktu itu cuma 100.000, gitu. Dan waktu itu indukan lobster kan harganya 200.000 Bu. Nah karena saya punya lobster banyak, yang nggak laku tadi tuh, yang waktu itu lagi nggak laku lah gitu. Saya bikin gini, ikut pelatihan 100.000, dapat indukan seharga 200.000. Jadi orang banyak banget gitu. Wow. Sampai waktu itu satu hari 30 orang ikut seminar gitu. Jadi ya sehari bisa dihitung ya 3 juta lah gitu. Iya, Dan sehari loh itu cuma ya. Zoom aja kan, Iya, cuma setengah iya, jam gitu. Iya. Seperti itu Bu. Sekali lagi ini ide-ide yang luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dalam hidupmu engkau tidak bisa menghasilkan apa-apa. Bahkan di rumah, bahkan pada waktu masalah begitu bertumpuk-tumpuk dan bertubi-tubi, selalu ada jalan keluar. Jangan menyerah karena Tuhan adalah Tuhan yang membelah laut merah. Apalagi soal ide ya, apalagi soal tidak ada pekerjaan, atau apalagi soal tidak ada uang. Ada jalan keluar yang ajaib. Nah sekarang buat Putri ya. Kenapa banyak orang juga usaha dan nggak berhasil kayak Dan kamu? jualan buke juga gitu ya. Dan gagal di tengah jalan. Nah, pengalaman apa nih yang membuat kamu berhasil? Tapi juga pengalaman apa yang paling bikin kamu sebenarnya hampir menyerah atau hampir gagal? Iya. Kalau pengalaman, saya sih melihat ya Bu ya, customer itu kan nggak mungkin cuma beli sekali gitu kan. Saya pikir ini akan terus beli ke depannya gitu. Jadi kalau di tempat buket yang lain itu kan perang harga segala macam. Saya nggak akan mau nurunin harga kayak gitu. Saya nggak akan mau nurunin harga karena saya tahu kebutuhan ke depan dan biaya-biaya untuk buket merangkai itu kan pasti lebih mahal kayak gitu kan. Jadi saya cari celah di mana customer itu akan terus beli di saya kayak gitu. Bagaimana saya bikin database, saya tanya tanggal lahir mereka. Jadi setiap kali mereka ulang tahun saya ucapin selamat ulang tahun seperti itu. Dari situ saya Sebenarnya dari hal yang simpel-simpel iya, ya. seperti itu. Terus misalnya saya juga ya sekedar melihat status mereka seperti itu. Terus mungkin saya kasih semangat seperti itu. Jadi saya memposisikan saya seperti teman mereka gitu. Dan kalau misalnya mereka pernah waktu pas itu butuh jam 12 malam untuk surprise. Tempat lain itu harus ada charge. Charge-nya itu bisa 50 sampai 100 ribu untuk tengah malam. Tapi karena saya juga saya melihat dan saya bisa untuk menghandle sekalipun jam 12 malam saya kerjain seperti itu. Itu sih yang membuat mereka nggak ada pilihan lain kayak gitu. Untuk hal-hal yang loyal seperti itu mereka pilih saya untuk buat. Padahal harga juga sebenarnya nggak diturunin ya. Iya. Cuma karena ada hubungan sama customernya, nggak cuma secara hubungan kerja. Jadi mereka ini lebih loyal gitu ya. Jadi pesannya sering kesini gitu. Walaupun mungkin harga ada yang lebih murah gitu ya. Betul. Dalam hidup ini hubungan lebih penting daripada uang. Tapi banyak orang berpikir uang menentukan lebih banyak daripada hubungan. Demikian juga dalam kekekalan. Bukankah hubungan kita dengan Tuhan lebih penting dari apa yang kita bisa buat? Sebaik apapun manusia, kita pasti pernah dosa. Kita pasti pernah jatuh dalam berbagai kegagalan. Tetapi hubungan dengan Tuhan membuat kita akan ditebus, diselamatkan, bahkan mendapat kekekalan. Sekali lagi, demikian juga hubungan dengan suami istri. Demikian juga hubungan antara orang tua dengan anak. Jangan pernah sia-siakan sebuah hubungan. Hubungan memang selalu lebih penting. Dan hubungan harus ditaruh di paling atas daripada uang. Nah, kita mau dengar pesan-pesan nih buat semua yang di rumah. Ya, bagaimana untuk menjadi pekerja, orang tua ya, terus kemudian pelayanan, kemudian tambah lagi nih ya, mungkin buka-buka bisnis yang baru ya, cara bagi waktunya nih gimana ini ya? Bener. Oh, iya. Iya, karena cara bagi waktu Ibu ya. Iya nih. Yang pasti semua tuh kan harus dari hati Ibu ya gitu. Dan nggak boleh yang namanya kita kayak istilahnya korupsi waktu gitu. Waktunya kerja ya kerja gitu. Oh iya. Waktunya kita Tidak boleh ngurus. korupsi waktu. Ini sebuah statement tinggi nih ya. Ya. Bukan cuma uang. Bukan cuma uang nih, korupsi waktu nih, waktu juga statement sebuah kesalahan mantap dalam nih. bekerja. Ya, terus. Iya, maka saya selalu kayak misalnya kalau jualan tuh nggak pernah di jam kerja gitu. Kayak posting, bahkan posting status pun
nggak pernah di jam kerja kayak gitu. Oh, itu ya, sepegang teguh itu ya, se-strict. Karena ya pasti kan ada yang lihat juga ya. Iya, betul. Betul. Nah seperti itu untuk membagi waktu gitu ya. Dan ya semua harus dikerjakan ya dari hal yang kita senangin gitu. Kalau kita nggak senang hal misalnya buket atau lobster gitu, kita nggak mungkin kita akan berpikir, aduh ini gimana gitu. Mungkin ketika gagal udah bodo amat. Oke. Seperti itu. Terus yang kedua juga ya semua berkat itu kan datang dari Tuhan gitu. Semua yang kita kerjakan udah kita kerjakan aja lah gitu. Dan memang saya berapa kali ditanya sama teman-teman kantor sih, kamu masih usaha padahal udah kerja emang kurang kayak gitu kan, emang nggak capek juga kayak gitu kan. Karena banyak hal yang harus kita handle seperti itu. Karena kadang-kadang kita kan juga harus untuk di keluarga juga gitu. Dan Harus pasti dong juga, anak belum lagi ya. Betul. Dan semuanya kan semua butuh perhatian. Terus jawabnya apa nih? Ya kita harus adil di semuanya sih gitu. Kayak misalnya juga sama istri juga kita, kalau saya sih lebih suka kayak misalnya yang udah ntar nggak usah masak, kita jalan yuk gitu. Nah, betul. Kayak gitu. Jadi ya dia suka gitu sih kayak gitu. Seperti itu Bu. Jadi semua harus adil sih, dikasih perhatian seperti itu. Bagaimana sekarang istri nih ngatur waktunya nih, untuk suami, untuk kerja, untuk anak, rumah tangga, keluarga. Ini gimana nih? Iya, kalau bapaknya ini kan kerja kantoran, jadi selagi dia masih di luar, saya disitulah kerjain semua pekerjaan rumah kayak gitu ya. Jadi saya udah bagi-bagi waktu. Nanti kalau misalnya udah mau pulang, saya beres-beres rumah, jangan sampai kelihatan heboh sendiri gitu ya. Nanti kalau misalnya dia udah ada kegiatan lagi yang lain, udah mulai buka laptop, nah saya mulai beresin database segala macam kayak gitu. Jadi saya melihat apa yang dia butuhkan, saya sediakan lebih dulu. Nanti kalau dia istilahnya sudah tenang gitu ya, sudah bisa ngerjain yang lain, baru saya kerjain bagian saya. Jadi kalau suami lagi sibuk, kita ikutan sibuk gitu ya. Kalau suami lagi butuh kita, kita harus jangan sibuk gitu ya. Itu. Luar biasa. Itu manajemen waktu memang sangat penting. Banyak orang miss di manajemen waktu. Dan kita ngobrol kelamaan ya, kita kemudian istilahnya buang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Ternyata pada waktu kita istilah saya nih ya, mengedit setiap apa yang kita kerjakan dan mempertanggungjawabkan setiap yang kita buat, waktu demi waktu, kita bisa berproduksi sangat banyak dan kita bisa menghasilkan sangat banyak uang, hubungan, keindahan, kemesraan, semua ada di tangan kita dengan baik. Ini adalah keluarga yang luar biasa. Bagaimana istri mengerti hati suami, suami mengerti bagaimana istri yang jangan masak. Itu hal kecil mungkin, tapi itu membuat keluarga tetap anteng dan tetap indah, tetap mesra. Nah, pertanyaan lain lagi nih ya, bagaimana dengan pengaturan keuangan? Ya, seringkali kan orang ini walaupun nih udah kerja masing-masing, uang gua ya, uang lu ya, nah, itu ya. Dan kadang-kadang justru bisa bikin berantem, atau kadang-kadang juga bisa bikin persaingan loh di antara suami istri. Nah, kalau kalian ini bagaimana nih? Oke. Cara keuangan ya. Kalau saya dari kecil selalu bilang sama orang tua jangan pernah ribut soal uang gitu. Jadi kayak misalnya saya dapat gaji nih dari kantor gitu kan. Nah saya udah ngurangin pasti saya untuk bensin, saya untuk ngasih orang tua saya, ngasih orang tua dia. Terus buat jadi kamu tetap ngasih uang orang tua dia? Iya. Wow, adil sekali bagi. Ya udah yang sisanya udah saya kasih ke dia semua kayak gitu. Oh begitu. Jadi udah percayakan buat ngelola kayak gitu. Ajaib sekali nih. Dari istri gimana nih? Iya, kalau saya sih punya prinsip seperti ini Bu. Kan karena memang ada kerja kantoran lalu juga ada bisnis yang lain gitu kan. Kalau untuk bisnis atau dari lobster saya nggak mau nguntik itu. Maksudnya jadi itu buat pribadi. Iya, mungkin auditnya per 3 bulan. Ya, saya auditnya cuma ngecek aja rekeningnya berapa. Dia tahu nomor rekening kok. Kayak gitu ya. Jangan sampai berkurang. Berkurang pun juga harus tahu maksudnya apa kayak gitu. Jangan loss gitu ya. Kalau untuk kantoran baru itu saya yang handle, tapi tetap ada pembagian dan itu transparan di depan suami juga untuk ini. Bahkan untuk saya beli sesuatu pun saya izin dulu kayak gitu. Walaupun itu dari uang saya juga kayak gitu. Jangan sampai dia kaget ada barang apa di rumah gitu. Seperti itu, iya, seperti itu. Luar biasa. Tapi kalau kamu sendiri nggak punya yang kamu pegang sendiri? Ada Bu,
Ada Iya, juga. itu dia nggak ngutik malah. Uang istri. Uang istri. Iya, seperti itu. Seperti saya full sih Bu sama istri. Kayak gitu kan. Wah, wah, Nggak wah. boleh curiga, aduh ini ntar pakai buat apa? Iya, betul. Ajaib sekali ya, ini keluarga muda, keluarga yang bijak menurut saya. Memang setiap kita punya cara yang berbeda. Saya dengan suami saya agak berbeda ya. Kami mengelola masing-masing dan kami nggak pernah nanya. Jadi pada waktu suami saya meninggal, wah saya kalang kabut nih karena saya nggak pernah tahu. Saya nggak tahu rekening dia, saya nggak tahu dia di bank mana. Sampai waktu itu kami pusing banget karena ternyata dia punya rekening di 6 bank. Ya dan kami saya satu pun tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu pinnya, saya tidak pernah lihat. Tapi memang kami belajar untuk saling percaya. Jadi kalau kami bagi pekerjaan, misalnya mobil, rumah, bayar bensin itu urusan dia semua. Urusan makan, urusan anak-anak itu urusan saya. Dan kami modelnya nggak pernah tanya ya. Dia nggak pernah tanya gaji saya nggak pernah tanya gaji dia. Tapi kami ada account bareng yang akan istilah kita sih buat masa depan. Dan itu kami sama-sama nyicil gitu ya. Saya setor berapa, suami saya setor berapa, itu yang ditabung bersama. Nah, setiap orang boleh punya cara, tetapi itulah keluarga. Keluarga dibangun bersama, keluarga dibina bersama, keluarga menjadi besar bersama. Tapi keluarga juga menghadapi lembah-lembah kekelaman bersama. Jangan pernah curiga seperti yang tadi dikatakan, jangan pernah menuntut. Tapi biar kita saling memberikan bagian kita masing-masing. Maka kita akan melihat keluarga menjadi semakin indah. Bukan berarti suami yang harus bekerja dan istri hanya menikmati. Tapi juga bukan berarti istri yang harus mengerjakan semua pekerjaan rumah dan suami datang dan tinggal tidur. Seringkali kita harus saling bahu-membahu. Nah, kita sekarang ada di ujung. Bagaimana untuk Bapak Adriel untuk bicara dengan semua orang supaya mereka tidak putus asa, tidak menyerah. Walaupun misalnya nih ya lobster mati, kena PHK misalnya ya. Kemudian mungkin jualan sesuatu belum laku. Nah juga habis itu Ibu Putri mungkin memberikan nasihatnya supaya di rumah nih tetap percaya ada ide dan ada jalan keluar. Oke, buat teman-teman semuanya ya gitu Ibu. Yang tadi saya bilang gagal adalah sebuah job desk dan tantangan tuh pasti nggak serta-merta Tuhan kasih tuh kebetulan gitu. Itu semua untuk ngupgrade kita gitu. Kayak yang tadi Putri sempat bilang dia kena PHK. Itu waktu itu kami lagi mempersiapkan pernikahan sebenarnya. Dan itu kena PHK. Itu cukup bikin pusing gitu ya. Gitu. Tapi justru dari situ akhirnya kita jalan sama Tuhan. Bareng-bareng kita makin kuat doa, kita makin sungguh-sungguh kayak gitu. Dan ya puji Tuhan banget, bersyukur banget gitu. Ketika kami nikahan tuh semua tuh Tertutup ya? Tertutup semua gitu. Bahkan kayak, ini kan tantangan nih tadi. Bahkan kami cuma mesen catering berapa gitu ya, cuma mesen 200 sampai 400. Yang datang tuh hampir 800 orang. Dan tuh semua bilang semua dapat makan. Kami bingung ini makan dari mana. Gitu, semua dapat nasi, semua dapat itu. Karena dulu kan nggak boleh prasmanan, harus kotak-kotak gitu. Oh dapat ya semua ya? Dan itu kan 2 kali lipat kan kami nggak bisa ngitung tuh dari mana itu. Gitu, kayak gitu. Ajaib Seperti sekali. itu. Jadi mau jalan buntu pun ada Tuhan di situ. Gitu. Ada mujizat bahkan ya? Betul. Seperti itu Bu. Dari pihak Putri buat semua? Iya. Jangan menunggu kesempatan, tapi buat kesempatan itu datang segera. Kalau saya menunggu pekerjaan datang ke saya, setelah saya di PHK saya menunggu, itu tidak akan datang-datang. Tapi ketika saya mau membuka pintu kesempatan itu, saya justru bisa bikin usaha sendiri. Seperti itu. Hidup ini adalah sebuah perjalanan cinta. Dan perjalanan cinta itu bukan hanya pada waktu kita berkata I love you kepada pasangan kita. Tapi itu juga pada waktu kita menghadapi tantangan. Pada waktu kita tidak punya pekerjaan. Pada waktu tiba-tiba di saat mau menikah dan tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Di situ ada perjalanan cinta. Bukan hanya antara kita dengan pasangan kita, tapi kita dengan Tuhan. Di situ juga bukan antara kita dengan Tuhan dan hanya pasif. Tapi pada waktu kita berkarya dan Tuhan mendampingi, memberi ide, melatih. Bahkan pada waktu melatih justru lewat yang namanya masalah. Justru lewat makian, justru lewat kegagalan, justru lewat ditolak. Tapi sekali lagi ini perjalanan cinta.
Jangan berharap dan jangan berpikir bahwa perjalanan cinta adalah jalan tanpa duri, tanpa kerikil, tanpa tantangan. Tapi perjalanan cinta, bagaimana kamu semakin kuat menghadapi apapun dengan cinta. Sekali lagi perjalanan cinta membuat kita melihat setiap tantangan, setiap masalah menjadi sebuah batu loncatan. Tadi dikatakan bahwa setiap masalah itu job desk. Itu adalah sebuah job desk untuk kita bisa belajar lebih lagi. Tapi ternyata kesuksesan pun bukan cuma karena kita punya modal yang besar atau kondisi keadaan semuanya kondusif. Tapi ternyata semua juga karena ada disiplin di sana. Ada yang namanya tidak mengkorupsi waktu, bukan hanya uang. Sangat disiplin dalam membagi waktu dengan suami, dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan setiap apapun yang kita lakukan. Waktunya belajar-belajar, waktunya bersantai kita akan nikmati bersama keluarga, waktunya bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Itulah artinya kesuksesan. Bukan hanya karena ada modal besar, bukan hanya karena kondisi lagi enak, tetapi ada yang namanya disiplin dalam kesuksesan. Sekali lagi inilah MMA, mereka adalah pasangan suami istri yang membuat saya jadi contoh sekali. Mereka masih muda, sudah menghasilkan, melewati pandemi, tidak menghancurkan kehidupan mereka, tidak Melawan pengangguran. Ya. Dan yang lebih ajaib, mereka tetap memberi orang tua. Betul. Banyak hari-hari ini anak-anak yang melupakan orang tua. Benar. Dan mereka berpikir, kita sudah punya keluarga sendiri, sorry ya, kita masih butuh. Dan mereka melupakan begitu saja. Mungkin hal tidak banyak kita memberi orang tua. Betul. Tapi itu adalah tanda hormat. Itu adalah tanda cinta. Itu tanda berterima kasih. Karena dari sejak kita di dalam kandungan, kita sudah diberkahi, dilindungi, disayang, dipelihara oleh orang tua kita. Contohlah sepasang suami istri yang luar biasa. Saya berharap kalian tetap menjadi contoh buat banyak orang. Di usia pernikahan yang masih muda, baru 2 tahunan ya? Iya, 2 tahun. Ya, mereka bahkan sudah mempekerjakan banyak orang. Dan mereka juga sudah sangat banyak memberi dalam pelayanan. Wow. Ya, jangan pernah berpikir karena kita muda, karena kita baru menikah, kita berkata, pokoknya saya bangun rumah dulu gitu ya. Saya pokoknya penting keluarga saya dulu. Ternyata mereka bisa. Dalam segala keadaan dan mepet dan dalam kondisi paru pandemik tetap bisa memberi. Sungguh-sungguh luar biasa. Mereka benar membuktikan mereka tidak hanya disiplin secara waktu, tapi juga disiplin dan mengatur keuangannya untuk juga nolong orang tuanya. Inilah mereka pengusaha lobster dan buket. Kalau ada yang mau pesan, jangan lupa pesan ke mereka. Kalau ada yang mau buka lobster pun bisa pesan ke Bapak Adriel langsung. Ada pemitraan, jangan lupa. Tinggal ngasih makan. Nah, Ya, bayangkan. Cuma butuh 2x1 meter. Dan Ya. kolamnya sudah disediakan. Kolamnya pun sudah disediakan. Kalau ada masalah bisa ditelepon Pak Adriel ya. Ya. Saya dengar ya istrinya saja jam 12 malam ada order langsung dikerjakan. Nah, gimana suaminya nih ya, luar biasa. Karena orang-orang yang sangat luar biasa. Inilah sekali lagi mereka orang-orang yang sangat kita pantut untuk panuti. Inilah MMA, mertua menantu. Aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan tetap stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak,
Terima kasih Abah untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Oh, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Oh, selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti.